Haji Muhammad Zainal kami kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Zainal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum ikhwani wa akhawati fillahi bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatu ahli jannati tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi mawasimil khairat wa khassa syahr Ramadan bil fadli wat tashrifi wal barakat. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاثرة ونصلي ونسلم على أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. أما بعد. Yang kami hormati kepala sekolah SMA Negeri 6, juga ada wakil kepala sekolah, pembina Rohis, pengurusnya, seluruh siswa dan siswi kelas 10 hari ini SMA Negeri Palembang. Alhamdulillah hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dan berkahnya dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adik-adik sekalian, hari ini saya diberikan amanah menyampaikan sedikit banyak tausiah tentang apa temanya tadi? Pemuda bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Karena hari ini hari Jumat, jadi tidak panjang, paling sampai jam 10, 11, 20. Jadi adik-adik sekalian, hari ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Al-Quran sesuai dengan tema pemuda bangkit dengan Al-Quran. Tentu agar kita lebih dekat dengan Al-Quran Al-Karim, semestinya harus kita ketahui mafhum Al-Quran atau pengertian Al-Quran atau ta'riful Quran. Sebagaimana kita puasa, harus kita tahu apa maksud dan tujuan puasa itu melalui pemahaman kita tentang apa itu asyam atau mafhum asyam atau pengertian puasa. Nah, oleh karena itu kalau puasa bahasa Arabnya disebutkan dalam ta'rifnya al-imsaku 'anil muftirat ala wajhin makhsus bi syara'it makhsusah min tulu'il fajr ila ghurubi syams biniyah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia ini, puasa artinya apa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Alladhi yubtilu syam. Apa yang membatalkan puasa itu? Pertama, at-ta'am. Ta'am itu apa? Makanan. Asy-syarab. Itu apa itu syarab? Minuman. Dan juga disepakati oleh ulama bahwa al-af'al wal aqwal, perbuatan dan perkataan yang tidak baik itu bisa jadi membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih,
Rasulullah menyampaikan, "Man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa, kata Rasulullah, yang tidak meninggalkan pada bulan puasa ini atau saat berpuasa perkataan az-zur, yaitu perkataan dusta, wal amala bihi, dan pengamalannya, falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh dari dia rasa haus dan lapar yang dia tahan. Ya, artinya adik-adik sekalian, itu bukan sekedar puasa itu yang difahami bahwa tidak makan, tidak minum pada siang hari, bukan. Tetapi ada hal-hal lain yang harus ditinggalkan. Karena kita sama semua tahu bahwa kewajiban puasa itu ada di mana? Kalau dalam hadis Rasulullah itu kewajiban puasanya, hadisnya yang mana? Tentang apa? Tentang arkanul Islam. Puasa itu rukun keberapa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi puasa rukun keberapa? 4. Ada dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, itu rukun ketiga. Intinya adik-adik sekalian, kewajiban puasa itu ada dalam hadis arkanul Islam pada rukun ke-4. Kalau dalam firman Allah itu di mana? Surat Al-Baqarah ayat 183. Benar? Benar. Hafal enggak? Hafal. Nah, Allah Subhanahu wa taala yaqul, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah, tabarakallah. Betah di sini, Ibu. Mudah-mudahan menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran semua. Amin ya rabbal alamin. Itu semangat puasa. Tapi puasa semua ya. Puasa, itu yang penting. Jadi adik sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian puasa pada bulan Ramadan ini sebagaimana Allah wajibkan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun. As-shiyam amal. Puasa itu sebuah amal. Yang tujuannya kita itu berpuasa adalah al-husul ala taqwa, kita mendapatkan gelar at-taqwa. Itu tujuannya. Seandainya itu puasa itu harus kita laksanakan memang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang namanya amal tidak lepas dari apa? An-niyah, al-ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Kullu amal, salat, puasa, zakat, sedekah dan yang lainnya harus tidak lepas itu dari an-niyah, yaitu al-ikhlas. Hadis yang pertama yang kita hafal itu apa? Tentang niat. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu tentang niat. Berarti setiap amal harus ada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-amal labudda an yakuna shaiban. Shaiban artinya sebuah amal ibadah itu harus berdasarkan Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Seandainya kita ambil contoh misalnya, adik-adik ini bentar lagi atau salat zuhur ya. Kalau salat zuhur itu boleh tidak salat zuhur itu 5 rakaat? Tidak boleh. Kalau seandainya itu niat ikhlas karena Allah, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada ingin dilihat atau ingin didengar atau senang dipuji, tidak ada sama sekali syirik asgharnya, tapi amal ibadahnya itu bukan sesuai ajaran syariat Islam, malah berbeda. Jadi kalau sholat zuhurnya 5 rakaat walaupun niatnya ikhlas karena Allah, tetap tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, jika taharahnya sahih, benar, sholatnya jumlah rakaatnya dan syaratnya benar, tapi niatnya bukan karena Allah, itu juga bisa tertolak.
atau melakukannya agar dilihat oleh teman, dilihat oleh pimpinan, dilihat oleh takmir masjid, dipuji orang, senang dipuji dan yang lainnya, itu berkurang kadar amal kebaikan. Nah, oleh karena itu kita kaitkan dengan apa hadis Rasulullah SAW yang tadi, bahwa siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur, artinya harus kita ada motivasi untuk di bulan Ramadan ini, bukan hanya meninggalkan rasa haus dan lapar, tetapi tetap juga kita meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau dalam hadis Rasulullah itu, falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kenapa kita harus berpikir dulu sebelum berbicara? Karena bisa jadi kita itu menggibahi orang, namimah, memaki orang dan yang lain. Itu tidak baik, semua akan mengurangi dari kadar amal kebaikan. Kamu ngumpulkan pahala di sini, kamu habiskan pahala karena banyak dosa atau hal-hal yang kamu zalimi orang lain. Itu pada hari kiamat pindah itu kebaikan yang kita kumpulkan. Nah, oleh karena itu kita harus jaga. Bagaimana cara menjaganya? Tentu dengan cara ada motivasi. Apa motivasi kamu hadir di sini hari ini? Semua orang punya motivasi dan cita-cita. Nah, cukup bagi kita itu uswatuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih menceritakan tentang Rasulullah, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama al-lail qama hatta tafattara rijlah. Kata Aisyah menceritakan, Rasulullah apabila mendiri malam, ya qiyamul lail, dia berdiri lama hingga mengeras kulit kakinya. Lalu kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aw taf'alu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, kenapa sampai demikian? Bukankah Allah telah menjanjikan kepadamu untuk mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Tidak perlu sampai demikian menurut Aisyah. Apa jawab Rasulullah kepada Aisyah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya Aisyah, kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya rasa nikmat kita tahun ini bisa puasa, hari ini kita merasa sehat, hari ini kita bisa sekolah, padahal yang lain mungkin belum bisa sekolah, dan yang lain. Itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Itu motivasi. Meninggalkan perkataan tidak baik juga, itu motivasi kita apa? Kesempurnaan dari akhlak kita. Kata Rasulullah, innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan salihul akhlak. Artinya setiap hal itu harus motivasi, dan motivasi kita berkata baik atau diam adalah yang pertama kesempurnaan akhlak, yang kedua kesempurnaan iman, dan yang ketiga kita insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda bangkit dengan Al-Quran itu kurang lebih harus juga mengetahui mafhum Al-Quran. Jadi hari ini mungkin di slide pertama, coba digeser, itu tentang ta'riful Quran. Nah, ta'riful Quran itu banyak sekali. Ya, kita ambil salah satunya ta'riful Quran ini yang ada kurang lebih 10 poin. Boleh digeser lagi? Oh, mak tak muncul semua bahasa Arabnya. Udah, belum rezeki berarti. Baik, ini ada 10 poin, tapi bukan itu ya tulisannya, sebalik semua. Yang hafal saya kasih hadiah, oke? Catat dan hafal ya. Ta'riful Quran ada 10 poin atau 10 anasir. Yang pertama, kalamullah. Ma huwal Quranul Karim? Pertama, kalamullah, firman Allah. Yang kedua, al-mu'jiz. Quran itu adalah mukjizat.
Dan yang ketiga, al-munazzal ala khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sudah catat belum? Lanjut ya. Yang keempat, biwasitati Jibril alaihi salam. Quran itu diturunkan melalui Jibril alaihi salam. Yang kelima, ayo, bil lafzil arabi, dengan bahasa Arab diturunkan Al-Quran, bukan bahasa Indonesia ya. Yang keenam, al-maktub fil masahif, yang tertulis dalam Al-Quran, sebagaimana kita ketahui 30 juz itu. Yang ketujuh, al-manqul ilaina bil mutawatir, datang kepada kita dengan secara sanad yang mutawatir, tidak terputus. Keberapa itu? 7. Yang masuk ke 8, al-muta'abbadu bitilawatihi, artinya kita menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Yang 9, al-mabdu' bi suratil Fatihah. Dan yang ke-10, al-makhtum bi surat An-Nas. Ada yang hafal 10-nya? Saya singkat ya. Kalamullah, al-mu'jiz, al-munazzal ala khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, bil lafzil arabi, al-maktub fil masahif, al-manqul ilaina bil mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi, al-mabdu' bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas. Alhamdulillah. Mudah atau susah? Pemuda bangkit dengan Al-Quran. Kita mulai dengan menghafal pengertian Al-Quran. Ayo, siapa yang hafal? Sini, maju. Kasih mic. Kita tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Pak, izin boleh dicampur bahasa Indonesia sedikit tak Pak? Boleh. Boleh Pak ya. Baik. Ta'riful Quran. Yang pertama, al-kalamullah. Yang kedua, al-mu'jizat. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, dibawakan oleh melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima, ditulis dalam bahasa Arab. Yang keenam, disampaikan secara mutawatir. Yang ketujuh, datang kepada kita secara tidak terputus-putus. Tadi sudah. Ini dibuka dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian al-maktub, kita dapat menyembah Allah dengan membacanya atau beribadah kepada Allah dengan membacanya. Dan yang terakhir, al-maktub fil masahif. Ahsanti, mumtaz. Siapa namanya? Nama saya Audrey Fendelansi. Boleh, ini hadiahnya ada, saya siapkan. Boleh minta panitia? Panitia. Maju. Ya, ada satu lagi nih hadiahnya. Sini. Langsung kita kasihkan. Sini, maju mana? Itu tadi tidak disebut namanya ya. Siapa namanya? Fitri. Ternyata yang laki-laki yang hafal namanya. Iya, maju. Kita lihat dulu nih. Sini, sebelah kanan saya. Sebelah sini, biar diambil fotonya. Iya, masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, luar biasa. Dengan 2 kali sudah menghafal. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin semuanya itu dengan sekali aja sudah hafal. Cuman malu maju saja, ya tak? Benar?
Nah ini ada 10, secukup-cukupnya saja kita waktu hari ini. Kita mulai dengan yang pertama, kalamullah. Kalamullah artinya apa? Firman Allah. Artinya adik-adik sekalian, kita harus beriman bahwa Al-Quran 30 juz yang kita baca ini itu adalah firman Allah, kalamullah, bukan makhluk, bukan buatan Muhammad atau sahabatnya. Ya, karena itu muncul pada abad yang keberapa ini? Abad keempat. Muncul kelompok itu menyatakan Al-Quran itu bukan firman Allah tetapi makhluk. Muncul lagi bahwa itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, bukan firman Allah. Nah, maka kita luruskan lagi, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan dari buatan Muhammad dan sahabatnya, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai terakhir. Itu yang satu. Yang kedua, al-mu'jiz. Ayo, Quran itu mukjizat, benar atau tidak? Sepakat atau tidak? Yakin? Yang suaranya yakin itu lebih besar itu minta contoh. Contoh bahwa Al-Quran itu mukjizat. Yuk. Kan kita yakin bahwa Quran itu mukjizat. Nah, kalau ditanya nanti ketika kita berdakwah, ceramah, kultum, ditanya mukjizat seperti apa? Kasih contoh. Ayo. Siapa yang bisa kasih contoh, saya kasih hadiah. Ayo. Kalau habis hadiahnya minta sama kepala sekolah. Oke, maju angkat tangan. Yang tadi ada yang angkat tangan ya? Ayo silakan, fadhal. Nah, laris manis ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dan pada nilai kelas 4. Jadi mukjizat Al-Quran itu adalah salah satunya tidak ada kesalahan dalam Al-Quran tersebut. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam Al-Quran itu. Tidak ada apa? Kesalahan. Kesalahan dalam Al-Quran. Dalilnya ada? Ayo. Ada yang bisa membuat serupa Al-Quran? Ada nggak yang bisa membuat serupa Al-Quran? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Dalilnya ada? Ada yang tahu dalilnya? Maju. Keberaniannya cukup itu. Asy-syaja'ah muhim. Ayo, ta'al. Boleh panitia. Masih banyak hadiahnya dalam mobil. Iya. Siapa namanya tadi? Rafi. Rafi. Ya. Baik, ahsan, jazakallah khair Rafi. Ya, kita kalau bicara itu selalu ada dasarnya. Dasar kita adalah, sumber utama adalah Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah An-Nabawiyah. Ahsan, mumtaz. Jadi salah satu mukjizat itu yang ada, yang dapat kita sampaikan adalah Allah menantang orang-orang yang menyatakan itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, bukan firman Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, itu dalilnya Rafi, nanti tinggal dicari saja dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, bukan artinya di sini jin ya. La in ijtama'atil insu wal jin, seandainya manusia itu berkumpul bersama-sama, begitu juga al-jin berkumpul juga bersama-sama, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, agar membuat serupa Al-Quran ini yang kita lihat 30 juz ini. Allah yaqul madza? La ya'tuna bimithli, la yastati'un, artinya tidak akan bisa
tidak akan bisa mereka membuat serupa Al-Quran ini. Dan Allah menyampaikan di ujung ayat ini takkid bahwa tidak akan bisa, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka itu jin dan manusia saling menolong untuk membuat serupa Al-Quran, tidak akan bisa. Ini tahaddi. Kalau dalam bahasa Arab itu Allah yatahaddahum, Allah menantang mereka semua. Allah menantang siapa? Kita ini orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab secara lancar. Allah menantang orang Arab sendiri yang bisa bahasa Arab. Orang Mekah, orang Madinah, penduduk Mekah, Quraisy dan yang lainnya semuanya bisa bahasa Arab. Allah menantang orang yang bisa bahasa Arab saja tidak akan bisa membuat serupa Al-Quran ini. Maka ini adalah mukjizat hingga saat ini, tidak akan ada yang bisa. Nah, ada yang tahu mukjizat yang kedua? Nah, mukjizat yang kedua secara singkat itu ada dalam surat Al-Mu'minun. Coba, surat Al-Mu'minun tentang beberapa ayat tentang penciptaan. Penciptaan itu manusia, mulai dari mana? Asal manusia dari apa? Dari tanah. Lalu dibuat dari setetes air, lalu kemudian segumpal darah, lalu segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu diberi tulang dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yaqul dalam surat Al-Mu'minun, hafal tak surat Al-Mu'minun? Belum? Nah, oke, kita hafal mulai dari hari ini karena ini mukjizat harus dihafal. Dulu sebelum 14 abad, ibu-ibu kalau hamil itu tidak tahu isinya apa, laki-laki atau perempuan di perutnya. Tidak tahu prosesnya seperti apa karena belum ada kemajuan teknologi. Lahir baru tahu laki-laki atau perempuan. Begitu. Prosesnya seperti apa di dalam perut ibu juga tidak tahu. Tapi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis Rasulullah secara rinci sebelum ada kemajuan teknologi. Itu menunjukkan itu mukjizat. Kalau harus dilihat sekarang dengan alat-alat teknologi, tapi dari sebelum 14 abad sebelum ada kemajuan teknologi seperti ini sudah diketahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini contohnya, contoh mukjizat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah Subhanahu wa taala itu prosesnya. Ketemu? Walaqad khalaqna, ayat berapa itu? Ayat 14 sampai seterusnya dalam surat Al-Mu'minun. Itu mukjizat contoh kedua. Kami telah menciptakan manusia dari asal apa? Turab, tin, tanah. Itu asal kita. Makanya kalau sudah mati dikembalikan kepada asalnya, ke tanah. Kalau tidak busuk nih nanti dia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kita turunan dari asalnya adalah at-tin atau at-turab atau tanah. Lalu berikutnya, tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu kemudian kita ciptakan manusia ini dari setetes air. Hubungan suami istri. Setetes air fi qararin makin. Al-qarar huwa rahimul mar'ah. Rahimnya ibu, rahimnya perempuan. Disitulah bertetap di dalam qararin makin, di dalam rahim perempuan. Apa yang terjadi prosesnya? Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, dari setetes air menjadi setetes darah atau gumpal darah. Lalu tsumma khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqna al-'alaqata mudghah, menjadi segumpal daging, segumpal darah. Fa khalaqna al-mudghata 'idhama, dari segumpal daging menjadi tulang.
Fa khalaqnal mudghata 'idhama thumma kasawna al-'idhama lahma. Dan tulang itu dikasih daging lagi. Ini bentuk kamu. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami ciptakan dia dengan ciptaan yang lain, artinya ditiup ruh di dalamnya. Itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran seperti itu. Dalam Al-Hadis lebih jelas lagi. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kalian itu ketika diciptakan itu dari setetes air itu, nutfah namanya dalam bahasa Arab, di rahim ibu kamu itu selama 40 hari. Ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Proses kedua apa setelah nutfah? 'alaqah. 'Alaqah itu apa? Segumpal darah. Menjadi segumpal darah itu selama proses berapa? 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Lalu proses ketiga, ya, segumpal daging itu dari tadi setetes air, segumpal apa namanya, setetes darah, lalu kemudian segumpal daging. Itu selama berapa? 40 hari. Coba rincikan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيقول فينفخ فيه الروح. Lalu kemudian setelah lewat 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, alaqah, lalu 40 hari mudghah, Allah mengutus malaikat. Untuk apa Allah mengutus malaikat? ثم يرسل إليه الملك fayunfakhu fihi ruh. Allah utus malaikat datang untuk ditiup ruh. Jadi umur berapa ditiup ruh sudah ada ruhnya janin itu? Umur berapa? 40. Berapa hari itu? Berapa hari itu? Matematikanya nilainya besar ya? 120 hari. Betul nggak? Oke, berapa bulan itu? 4 bulan. Makanya ada tradisi kita lihat itu, ada syukuran 4 bulan. Ada nggak? Ada. Syukuran ketika sudah hamil 4 bulan itu karena Allah sudah tiup ruh, sudah ada ruhnya dalam janin tersebut. Maka ada syukuran, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai proses sampai saat ini 4 bulan. Tinggal sedikit lagi 4 bulan setengah atau 5 bulan. Tapi bentuk syukur itu memang harusnya tiap hari. Memang itu syukur kepada Allah, tetapi syukur itu harus setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Kita itu bersyukur kepada Allah. Hari ini, pagi ini kita bangun dari al-mautatus sughra, dari tidur kecil ya. Apa? Ketika kita bangun itu baca doa apa? Doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kul marrah nastaiqid, setiap kali kita bangun tidur kita baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita kepada segala puji pada Allah yang telah menghidupkan kita kembali, membalikan nyawa kita kembali agar kita bisa hidup seperti biasa lagi. Itu syukur. Nah, itu tentang yang berapa ini? Pertama kalamullah, yang kedua mukjizat. Mukjizat sudah tahu contohnya ya, ada 2 ya. Banyak sekali mukjizat yang lain, karena waktu tidak cukup banyak kita singkat. Yang ketiga itu apa? Dalam ta'riful Quran yang ketiga itu apa? Al-munazzal ala khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Al-Quran ini kepada nabi yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatamun nabiin, enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang berikutnya adalah ya, sebelum kita pindah ke yang lain, itu harus kita ketahui berapa hal tentang nuzulul Quran ini secara ringkas dan singkat.
Nah, pemuda bangkit dengan Al-Quran harus menguasai itu. Sekarang pertanyaannya, halil Quran nazala marratan wahidah jumlatan wahidah atau nazala ala marahil? Siapa bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya nyusul. Nah, kalau tidak minta sama kepala sekolah atau yang diwakili. Ya, siapa yang bisa jawab? Halil Quran nazala marratan wahidah jumlatan wahidah atau ala marahil? Perlu diterjemahin? Boleh. Oke. Dan bagi ibu mudah bagi saya pakai bahasa Arab saja ya. Nah, saya lahir di Mekah, dari SD, SMP, SMA juga semuanya di Mekah. S1, S2-nya di Madinah, S3-nya di sini. Jadi bahasa Indonesia saya baru belajar, wajar kalau memang ada mungkin kalimat yang tidak jelas ya. Jadi apa tadi? Tentang nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran, pertanyaannya, apakah Quran itu diturunkan sekaligus 30 juz kepada Rasulullah atau bertahap-tahap? Iya, kalau bahasa Indonesia sudah lancar semua, Bu. Oke. Bertahap, sepakat atau tidak? Baik. Apa dalilnya? Turunnya Al-Quran bertahap-tahap, apa dalilnya? Harus ada contoh, ada dalil. Tidak bisa kita jawab begitu saja. Pemuda bangkit dengan Al-Quran harus tahu dalilnya apa. Turunnya bertahap atau sekaligus? Jawabannya tadi apa? Bertahap-tahap. Sekarang dalilnya mana? Bertahap-tahap. Ada yang tahu dalilnya dapat hadiah? Ayo. Jawab baik, berarti kan belum tentu benar ya jawabannya. Nah, coba kita ambil surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ayat pertama. Surat Al-Qadr ayat pertama. Ada yang punya Quran, buka. Allah Subhanahu wa taala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yakni. Nah, artinya apa? Artinya apa itu ayatnya? Sesungguhnya kita menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu tafsirnya kurang lebih sama di seluruh tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsirul Jalalain, tafsirul Muyassar, dan tafsir-tafsirnya lain. Hampir sama. Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Artinya diturunkan secara sekaligus. Ahsanti, mumtaz. Iya. Artinya jawaban tadi salah. Nah, jadi sekaligus atau bertahap-tahap? Nah, sekali berubah ini. Yang sebelah sini yang berubah, yang sini belum jawab ya. Nah. Oke, sekarang buka surat Ad-Dukhan ayat 3. Oke. Dah ya. Ini dalilnya tadi bahwa turunnya Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Sekarang surat Ad-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Bukan ya? Salah ya? Nah, mungkin ayat yang keberapa itu lah, kalau bukan ayat 3 surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Coba. Allah Subhanahu wa taala yaqul, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam. Bukan. Lailah mubarakah artinya malam yang penuh berkah, mubarakah. Inna kunna munzirin. Sepakat ulama dalam tafsirnya bahwa lailah mubarakah itu adalah malam Lailat Al-Qadar. Jadi sekarang ketika Allah menyebut dalam firman-Nya inna anzalnahu, al-ha ini namanya apa? Ha ini dalam bahasa nahwu itu apa? Dhamir. Dhamir kembali kepada mustatir. Ahsan. Kembali kepada apa itu? Inna anzalnahu. Ha ini maksudnya inna anzalnal qur'ana fi lailatin mubarakah. Inna anzalnal qur'ana fi lailatin mubarakah, disingkat karena mu'jizah dan balaghah dalam Al-Quran. Inna anzalnahu ayil Quran fi lailatin mubarakah.
Sama juga seperti surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailat Al-Qadr. Anzalna Al-Qur'ana fi lailatul qadr. Ini sepakat bahwa turunnya Al-Quran bertahap-tahap atau sekaligus. Terus yang dibilang bertahap-tahap itu kemana dalilnya? Ayo. Ayo. Yang bilang yang bertahap-tahap itu siapa? Sebelah sini semua saya rasa ya. Ayo, siapa yang mau kasih ayat tentang itu? Pemuda bangkit dengan Al-Quran. Ayo, semangat. Surat Al-Insan, saya dah hafal. Coba buka surat Al-Insan, saya dah hafal nomor ayatnya. Surat Al-Insan sudah dibuka? Mana surat Al-Insan? Coba halaman berikutnya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Oke, ayat berapa itu? 23 surat Al-Insan. Ayat 23, mudah-mudahan tidak salah. Saya bukan Ustaz Adi Hidayat, jadi tidak hafal nomor ayatnya. Saya hafal ayatnya saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bagian yang bilang turunnya bertahap-tahap, ada ayatnya. Surat Al-Insan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala yaqul Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad secara berangsur-angsur atau bertahap. Nah, ada kan dalilnya? Ada. Selama ini baca saja kan belum tahu. Iya, sekarang sudah tahu. Dari itu pemuda bangkit dengan Al-Quran harus tahu. Ada ayat yang lain tapi saya lupa surat apa. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad secara berangsur-angsur agar kamu bisa dapat membacakan kepada umatmu bertahap-tahap. Jadi ini ayatnya surat Al-Insan ada inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, artinya bertahap-tahap. Sekarang kesimpulannya, turunnya sekaligus atau bertahap-tahap? Berangsur-angsur, sama Pak. Jadi sekaligus atau bertahap-tahap? Nah, ada tantangan enggak dengan ayat ini? Ini sekaligus, enggak ada. Nah, berarti artinya ulama bersepakat bahwa turunnya Al-Quran sekaligus dan bertahap-tahap. Ada dua tahap. Pertama, Allah anzal Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran minal lawhil mahfuz, dari lauh mahfuz ke langit dunia atau sama'id dunia jumlatan wahidah, sekaligus 30 juz Allah turunkan ke langit dunia pada malam yang penuh berkah, pada malam Lailatul Qadar. Itu tahap pertama. Jadi tidak ada salah dalam ayat surat Al-Qadar atau Ad-Dukhan tadi. Sekaligus Allah turunkan Al-Quran dari Al-Lawhil Mahfuz kemana? As-Sama'id dunya, langit dunia. Baik. Tahap kedua dari langit dunia atau Sama'id dunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam itu berangsur-angsur, bertahap-tahap. Itu ayatnya tadi inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad itu secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Sekarang pertanyaan berikutnya biar nggak ada yang ngantuk, ya. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala marahil atau mujazza, berangsur-angsur atau bertahap-tahap itu selama berapa tahun? Hah? Berapa? Berapa? 10 tahun? 22 tahun? 23? Ya, biar suaranya agak jelas saja. Ya. Apa dalilnya 23? Ya cuman ngomong baik kamu dari tadi. Nah, dalilnya apa coba? Kamu bilang 22 itu apa dasarnya? 23 tahun apa dasarnya? Ayo.
Ayo, mudah itu, mudah. Tinggal tahu saja kuncinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi pada umur berapa? Berapa? Umur Rasulullah diutus jadi nabi berapa? 40 tahun. Sepakat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada umur berapa? Berapa? 63. Benar? Sepakat? Berapa sih artinya dari umur 40 sampai 63 itu berapa? 23 tahun. Kalau dalam kitab-kitabnya yang lebih jelas itu 22 tahun, 11 bulan dan 22 hari. Gitu. Nah, jadi mudah. Rasulullah diutus umur 40, Rasulullah wafat pada umur 63. Berapa jadinya kira-kira diturunkan berangsur-angsur? Berarti selama kurang lebih 23 tahun. Itu mudah untuk dihafal. Itu kan biar kita selalu bersama Al-Quran, memiliki wawasan tersebut. Nah, sebelum kita pindah berikutnya atau jadi terakhir karena waktunya. Nah, apa ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya dengar huruf qaf baik dari tadi. Surat Al-Alaq. Ya, 5 ayat pertama. Allah Azza wa Jalla, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masyaallah, tahfazun jami'an, masyaallah. Masyaallah, benar-benar hafazatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, type ayat terakhir. Yo, kalau sudah ayat pertama, harus juga tahu ayat terakhir. Apa ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah? Ayo yang tahu angkat tangan. Dapat hadiah. Bukan surat An-Nas, bukan. Ayo, siapa? Siapa tahu? Angkat tangan. Karena waktunya sudah dekat Jumat, saya harus ini. Baik. Fadal. Coba dikasih mic-nya. Nanti hadiahnya nyusul. Quran surah Al-Imran ayat ketiga. Bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Mumtaz, ahsan, tapi bukan itu jawabannya. Syukran, jazakallah khair. Luar biasa, bacaannya juga fasih dan bagus. Ayo yang lain. Ada enggak? Kalau saya yang jawab, udah. Fadal, ada yang angkat tangan di sini. Bacakan ayatnya langsung. Nanti sebutkan suratnya sama nomornya. Ada. Boleh di sana dulu lalu ke sini. Nanti kita benarin. Benar Ustaz. Sorry Ustaz. Al-Maidah ayat 3 Ustaz. Al-Maidah ayat 3. Coba baca dulu ayatnya. Saya tidak hafal nomornya, saya hafal ayatnya. Masih cari, kalau masih cari mbaknya ya sudah ini. Sudah apa? Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighayrillah wa ma uhilla lighayrillahi bihi wal munkhafinaqatu wal mawqudatu والموقوظة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yang Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sudah suaranya bagus, jawabannya juga benar. Ya, kalau Allah Azza wa Jal, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kami telah sempurnakan agamamu dan mencukupkan nikmatku kepadamu dan telah meridai Islam sebagai agamamu. Itu turun kepada Rasulullah pada Hajjatul Wada'. Nanti itu panitia hadiahnya di mobil, nanti saya kasih. Ahsanti. Tadi itu jawabannya hampir sama juga. Baik, ini ayat yang pertama. Ada berdebat sedikit antara ulama. Ada ayatnya lain. Qaulullah Azza wa Jal, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan bertakwalah kepada Allah pada hari yang mana kamu dikembalikan kepada Allah pada yaumul qiyamah, dan semua akan diberikan hisab sebagaimana dia melakukan saat hidup di dunia. Itu dua ayat kurang lebih. Itu adalah ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan karena waktunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya ada 10 poin. Nanti kalau bisa di save PDF itu ada di sini. Dan masih banyak itu. Ada sebab nuzulul Quran, kapan Al-Quran dikumpulkan, apakah di zaman Rasulullah atau di zaman sahabatnya. Karena Al-Quran yang kita baca atau lihat dari Arab Saudi itu Quran namanya Al-Mushaful Uthmani. Mushaf Al-Uthmani di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan terus lagi banyak hal yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan kita semua pemuda-pemuda yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, insyaallah pemuda yang selalu dekat dengan Al-Quran, selalu menghafal Al-Quran, selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Marilah kita tingkatkan itu dengan banyak. Pertama dibaca. Kalau waktu saya SMP, SMA, waktu di Mekah itu orang tua itu berlomba, semua dikasih lomba. Setiap khatam ya dikasih motivasi. Itu kan perlu motivasi. Setiap khatam misalnya dibilang nanti di hari Lebaran satu khatam saya kasih 200 rial. 200 rial berapa duit kita? Kurang lebih 1 juta itu satu khatam. Jadi kami itu duduk tidak main HP lagi. Ku ingat itu, pernah kita mengkhatam Al-Quran itu 10 kali dalam bulan Ramadan saja. Berlomba. Kita duduk berlima, bersepuluh itu dari sebelum sahur sudah baca Al-Quran, setelah salat subuh baca Al-Quran, sebelum tidur baca Al-Quran, setelah bangun tidur baca Al-Quran, qabla dhuhr baca Al-Quran, ba'da dhuhr baca Quran, qabla al-asr baca Al-Quran, ba'da al-asr baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Tidak berhenti-berhenti. Sampai 10 kali. 10 kali artinya per 3 hari itu satu khatam. Pernah juga 12 kali, pernah 13 kali, satu kali pernah 15 kali. Bayangkan, per 2 hari itu satu khatam. Itu dikasih motivasi juga sampingannya, ya. Satu khatam ayah ngasih berapa? 1 juta. Ya mudah-mudahan balik ke rumah ya 1.100.000 jadilah, ya tak? Tapi motivasi, saling mendorong. Nanti pas Lebaran datang hari pertama ternyata banyak duitnya kumpul ini. Ya, 15 kali berarti berapa itu? 15 juta itu. Nah, banyak. Nah, itu motivasi sehingga banyak baca Al-Quran, lama-lama itu diserap
Ketika orang lain baca Al-Quran itu dengan kalimat yang salah atau terbalik, itu otomatis kita merespon itu salah, bukan firman Allah. Walaupun kita tidak hafal. Dimulai dari itu, banyak baca Al-Quran sehingga kita bisa selalu bersama Al-Quran. Mudah-mudahan benar-benar menjadi pemuda yang selalu bangkit dengan Al-Quran Al-Karim. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan singkat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. In kana min sawabin fa min Allah, wa in kana min khata'in fa min nafsi wa syaitan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Muhammad Zainuddin Nawi LCMA atas penyampaian materinya mengenai pemuda bangkit bersama Al-Quran. Semoga dengan penyampaian materi tadi dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Setelah ini kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah dulu ya. Dipersilakan kepada adik-adik sekalian untuk mempersiapkan peralatan sholatnya, dan juga untuk panitia bisa dibantu ya untuk mengarahkan adik-adiknya. Kami pamit untuk sementara waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, duduk dulu coba. Duduk dulu, Iwan, duduk dulu. Yang Iwan di belakang. Dek, duduk. Adek.